Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial tentang bagaimana caranya install dan konfigurasi tunnel ngerok di ARM Debian, ARM Bullseye ya, Debian Bullseye, ARM Debian Bullseye server yang sudah saya install di STB B860H saya. Jadi tentunya tujuan dari install ngerok ini adalah agar kita bisa mengakses server kita ya, ARM Debian server, baik itu SSH, web server dan lain-lainnya, dari manapun, dimanapun menggunakan jaringan internet ya. Baiklah, untuk install pertama kita ke ngerok.com dulu, kemudian kita kalau belum daftar ya daftar. Tinggal setelah daftar kita login menggunakan email kita, saya menggunakan Gmail. Oke, setelah itu kita dashboardnya seperti ini ya. Oke, kita cari yang Linux ARM 64 karena ARM Debian. Oke, saya copy linknya karena saya akan langsung install melalui SSH ya. Jadi dengan ketikan wget spasi, nah, pastekan link download tadi. Baik, nah ini sudah saya lakukan. Coba saya ls ya. Oke, ini dia ngerok stable. Langkah selanjutnya tinggal kita ekstrak dengan perintah tar spasi dash xvf spasi nama filenya. Oke, kita copy paste, enter. Oke, coba kita ls. Oke, di sini sudah terekstrak. Ini dia filenya, file ngerok. Kita akan move atau cut ke file ngerok ini ke directory usr bin. Oke, tujuan dari kita copy atau cut ke user bin ini adalah sebagai path ya, sebagai path sehingga nanti kita bisa menjalankan rock di directory manapun. Oke, makanya saya pindah ke usr/bin. Oke, enter. Oke, coba kita praktekkan dulu ya, apakah sudah bisa kita jalankan ngeroknya. Oke, sudah bisa ya. Kalau kita pindah ke directory manapun, tentunya bisa menjalankan ngerok. Oke, berarti sudah berhasil. Oke, setelah itu tentunya kita akan membuat sebuah file YML ya, ngerok YML yang tujuannya ya nanti untuk konfigurasi port mana saja yang akan kita forward, intinya seperti itu, dengan meletakkan token kita ya, out token kita. Oke, ini out tokennya. Nah, ini nanti bisa dirubah juga ya sebenarnya di reset. Biarkan ini saya copy dulu out tokennya, authentication token ya. Baik, kita buat file ngerok YML-nya dengan perintah ngerok spasi out token, pastekan out token kita. Tadi belum di copy ya, sebentar. Kita copy dulu. Copy. Oke, enter. Nah, maka akan otomatis terbuat ngerok y.yml di directory root subdirectory .ngerok2. Ini adalah folder hidden ya. Untuk melihatnya kita ketik LA. Nah, di sini ada .ngerok2. Ini hidden.
Coba kita periksa nano.ngerok2, nama filenya adalah ngerok.yml. Oke, dia ini auto tokennya. Dan nanti saya akan tambahkan sebuah script ya, sebuah baris perintah untuk mengforward TCP dan HTTP. Sebentar. Oke, saya pastikan di sini. Jadi tunnels titik 2, kemudian ini yang pertama SSH titik 2, protokolnya TCP, portnya 22 ya, karena ini localhost maka saya tuliskan localhost, host header sama. Kemudian yang kedua web, saya akan forward website saya localhost, portnya 80, protokolnya HTTP. Oke, cukup 2 ini ya, sebenarnya bisa 4, tapi kalau dia web berarti web ini nanti sudah membuat 2 ya, HTTP dan HTTPS otomatis. Kalau TCP cuma 1, jadi sebenarnya bisa 4 ya untuk TCP. Kalau web berarti cuma 2. Baik, Ctrl X, yes, enter. Oke, setelah itu saya akan buat sebuah service ya. Tentunya service ini tujuannya agar kita bisa membuat auto run ya, ketika ARM Debian restart dia akan berjalan sendiri, atau kita untuk mengenable, mendisable, menstop atau merestart dari service dari ngerok tadi. Caranya adalah nano slash library lib ya, kemudian system D. Ini menggunakan sistem D ya, bullseye ARM Debian ini. Sistem garis miring namanya adalah ngerok.service. Oke. Nah, ini dia scriptnya. Nah, ini sudah saya buatkan. Nanti insya Allah akan saya sertakan di deskripsi ya. Ini saya copy paste saja ke sini. Oke, ini scriptnya. Jadi dia akan menjalankan ngerok, start semua config yang ada di ngerok YML di folder root, directory root, subdirektorinya adalah ngerok2. Sebenarnya ini bisa ngerok YML ini tidak harus di root ya, bisa dimanapun tempatnya. Nah, terserah nanti mau disimpan di mana untuk ngerok.yml-nya. Baik, oke, defaultnya seperti ini. Tinggal Ctrl X, yes, Y, enter. Oke, sudah. Setelah itu kita tinggal sistem ctl enable. Nah, ini untuk auto run-nya ya. ngerok.service. Oke, setelah itu tinggal kita start. Ya, untuk stop ya tinggal start dirubah stop gitu aja. Oke, coba kita hotop. Apakah sudah jalan? Nah, ini ngeroknya sudah jalan semua. Kita lihat di dashboardnya ya. Oke, di bagian endpoint status. Nah, kita refresh dulu tentunya. Kita refresh dulu. Oke, ini ada 3 ya. Yang atas ini SSH, ini portnya 13116. Nah, ini adalah untuk website saya ya, HTTPS dan HTTP. Coba kita HTTPS dulu. Oke, sudah muncul. Pun demikian dengan HTTP. Pasti muncul ya. Oke, jadi sudah kita bisa akses website kita dari manapun. Tentunya dengan URL dari ngerok yang sudah otomatis terbuat seperti itu. Karena versi free kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan adalah ROC servernya. Baik, saya akan mencoba akses SSH. Saya buka cmd. Oke, saya kopikan dulu. Kopikan. Nah, ini dia. Alamat untuk SSH. Dengan
SSH SSH root saya pastekan. Oke, titik 2 saya hapus, diganti spasi main port ya, karena portnya nggak default. Defaultnya kan 22. Kalau selain 22 karena sudah di forward, kita ketikkan main P kemudian nomor portnya, enter. Oke, yes, masukkan password. Oke, jadi sudah berhasil. LMPN kita baik SSH maupun tadi websitenya bisa kita akses dari manapun ya, menggunakan ngerok ya. Tentunya alamatnya ya, sudah otomatis nanti bisa dilihat di status di dashboard ngeroknya. Ya memang untuk ngerok ini kelemahannya adalah yang versi free ketika restart ya, ini nanti akan berubah ya, nanti tinggal dilihat di dashboard endpoint di status online tunnel endpointnya. Nah itu untuk ngerok ya. Nah, untuk antisipasi ya kita bisa membuat sebuah baterai backup 12 volt menggunakan sebuah baterai 12 volt sehingga untuk mengantisipasi mati lampu ya, seperti itu. Mati lampu bisa masih ada backupnya ya, pun walaupun tidak ada baterai backup ya tidak apa-apa. Yang terpenting kita tinggal lihat di dashboard endpoint untuk melihat online tunnel endpoint. Nah intinya sudah berhasil ya untuk install ngerok di ARM Bian Bullseye Debian yang terinstall di STP B860H. Untuk selanjutnya mungkin akan saya buat zero tier ya. Nah, nanti perbedaannya apa? Nah, ini yang pertama saya ngerok dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.